Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah amalan yang mulia. Sedekah dengan ikhlas akan menjanjikan ganjaran pahala buat kita. Karena setiap perbuatan baik akan dibalas dengan perkara yang baik juga. Allah akan melapangkan dada, membuatkan kita gembira, melegakan perasaan dan mensejahterakan seluruh hidup kita. Bersedekahlah kita walaupun sedikit dan seikhlasnya. Karena dalam setiap rezeki dan harta yang kita miliki itu terdapat juga hak orang lain. Jadi lebih baik jika dia disedekahkan dan dinikmati bersama. Beriman dan bersedekah seikhlasnya. Sedekah seikhlasnya mampu meringankan beban seseorang dan menjauhkan diri kita daripada panas api neraka. Semua perkara atau uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang memerlukan harus terdiri dari hasil yang halal, karena pemberian yang halal akan menggugurkan dosa dan mendatangkan pahala. Selain itu juga akan dijauhkan dari manca bahaya. Seseorang yang bersedekah dengan harta yang halal akan dijauhkan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali azab, karena memberi sesuatu yang haram kepada orang lain. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa di dalam neraka jahanam terdapat sebuah rumah yang bernama Baitul Huzni, yang disediakan Allah bagi orang yang bersedekah dengan harta yang haram. Selain dapat membantu sesama manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membalasnya dengan pahala bagi mereka yang ikhlas melakukannya. Berikut adalah janji-janji Allah kepada golongan orang-orang yang suka bersedekah. 1. Menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah. Janji Allah yang pertama bagi orang yang rajin bersedekah adalah menghapus dosa. Hal ini tertera dalam sebuah hadis yang bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Akan tetapi janji tersebut akan dipenuhi apabila sedekah itu disertai dengan taubat atas dosa yang telah dilakukan. Terlebih lagi, apabila orang yang dengan sengaja melakukan maksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri, mengambil hak anak yatim, tidak berlaku sedekahnya. Apabila ia bersedekah hanya bertujuan agar dosa-dosanya tersebut impas. 2. Dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak hanya dapat menghapus dosa, ternyata amal sedekah juga dijanjikan akan mendapat naungan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan mengenai 7 golongan manusia yang mendapat naungan di hari akhir yang ketika itu tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Salah satu golongannya adalah mereka yang rajin bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Harta tidak akan berkurang tetapi makin bertambah banyak. Janji Allah selanjutnya kepada mukmin yang rajin bersedekah adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. 4. Terdapat pintu surga hanya untuk orang yang bersedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Dapat membebaskan dari siksa kubur.
Selain mendapatkan surga, orang yang rajin bersedekah juga dijanjikan akan dibebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. 6. Menjauhkan diri dari api neraka. Janji Allah terakhir kepada mereka yang rajin bersedekah adalah akan menjauhkan diri dari api neraka. Ternyata meskipun hanya sedekah dengan sejumlah yang sedikit, namun sedekah tersebut memiliki andil untuk menjauhkan diri dari api neraka. Semakin banyak sedekah yang dilakukan, maka akan semakin jauhlah darinya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah ulasan mengenai 6 janji Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin yang rajin bersedekah. Sungguh banyak keutamaan yang akan diperoleh mukmin yang gemar bersedekah. Untuk itu, keluarkan sedikit harta untuk bersedekah agar Allah memberikan kita janji-janji mulia tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanikal azim. Allahumma sholli wa sallim wa ala ali sayyidina wa habibina wa sahbina wa maulana Muhammad. Hadirin, dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang 4 golongan orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul, al-jannatu mustaqatin li arba'ati nafarin. Hafidhul lisan wa talil Quran wa it'amu si'ani wa shaum Ramadan. Dalam hadis tersebut, Rasul berkata, 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Kita yang merindukan surga, tapi ternyata surga merindukan orang-orang yang ada di 4 golongan tersebut. Di antaranya 1, hafidhul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Yang kedua adalah mereka yang selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga, mereka yang selalu memberikan sedekah terhadap orang yang kelaparan. Dan yang keempat, mereka yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, hafidhul lisan, yaitu menjaga lisan. Jaga lisan kita, karena ini adalah lisan yang tidak akan pernah dipercaya dan tidak akhir. Anggota tubuh kita yang dipercaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, talil Quran. Senantiasa kita harus membaca Al-Quran, apalagi tahu tentang makna arti dari Al-Quran yang kita baca. Yang ketiga, senantiasalah kita untuk memberikan sedekah terhadap orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang kelaparan. Dan keempat, ketika datang bulan Ramadan, maka kita selalu harus wajib melaksanakan yang namanya puasa. Jangan cuma puasa awal, tapi tingkatkan kepada puasa khawas atau lebih daripada puasin khawas. Demikian yang saya dapat sampaikan untuk kali ini. 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak senonoh, maka dari itu saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.